Hello, good morning class. How are you today? I really hope that you are doing well. Welcome to English class with me, Miss Jelly. What are we going to learn today? Today, you're going to learn about expression. What are expression that you are going to learn? The first one is about obligation. Second one is about prohibition. The third one is about suggestion. What is obligation? Obligation is something you must do. Sesuatu yang kalian harus lakukan. Prohibition, something you mustn't do. Sesuatu yang kamu tidak boleh lakukan. Suggestion is something that you should do. Sesuatu yang berupa saran. Now, without any further ado, let's check out into the explanation. The first one, obligation, like I already told you before, obligation can be described as something you must do. To state obligation, we can use must and have to. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk bilang sesuatu yang wajib dilakukan, kalian bisa gunain must sama have to. Gitu, contohnya kalau I, we, you, they, he, she, it, kalian gunakan must langsung diikuti kata kerja bentuk pertama. Jika menggunakan have to, subjeknya adalah I, we, you, they, have to plus verb 1. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kalian gunakannya has to plus verb 1. For example, you must go to school right now. Kamu harus pergi ke sekolah sekarang. Kalau yang ini misalnya you have to wear tie to school because today is a ceremony day. Nah, for example, hari ini kamu harus memakai dasi karena ada upacara di sekolah kayak gitu. Nah, sekarang apa bedanya must sama have to? Now, let's continue to suggestion. Suggestion itu berupa saran. Di sini, suggestion is an idea, plan, or action as an option for someone to do. Jadi, kalau suggestion itu bisa ide, rencana, atau suatu kegiatan yang orang lain harus lakukan. Tidak harus dimaksud seharusnya lakukan. Should express weak obligation. Nah, should itu menunjukkan keharusan tapi yang tidak terlalu harus gitu dan dia biasanya berupa saran. Contohnya,
You look tired. Kamu kelihatannya capek deh. I think you should take a rest. Nah, biasanya ada kata I think, terus diikuti you should, bla bla bla. Selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Another example, you should study for tomorrow test so that you won't fail. Kamu harus belajar buat besok agar tidak gagal atau agar bisa ngerjainnya. Ini berarti kan berupa saran. Saran itu kan bisa orang lain lakukan atau orang lain tidak lakukan. Hanya berupa saran saja. For example, you should drink medicines to get better. Kamu harus minum obat agar lebih baik. Itu kan saran dari kita kan. Orang itu mau lakuin atau enggak, itu terserah dari mereka. Seperti itu ya. Next, prohibition. Prohibition adalah larangan. Kamu dilarang melakukan sesuatu. Nah, prohibition can describe as the act of not allowing something to be used or done. Nah, di sini pokoknya berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu. For example, visitors mustn't feed the animals. Nah, para pengunjung dilarang memberi makan hewan. Or children mustn't play with sharp objects. Anak-anak dilarang bermain dengan benda tajam. Berarti prohibition rumusnya harus must, karena dia larangan, must plus not ya. Berarti di sini artinya must itu kan harus. Must not bukan tidak harus, tapi must not bisa diartikan dengan jangan ya. Atau selain jangan, artinya juga bisa dilarang. Gitu. Easy, right? Semoga mudah ya. Nah, sebelum kita masuk ke exercise, kita ulangi dulu yuk. Tadi apa saja ekspresi yang sudah kita pelajari? Yang pertama, itu tentang apa? Obligation. Kalau obligation itu bisa menggunakan dua, bisa menggunakan must dan have to. Kapan kita gunain must? Kita gunain must jika peraturannya datang dari sendiri. Tapi kalau have to, itu peraturannya datang dari orang lain. Have to sama has to bedanya apa? Kalau have to untuk subjek yang I, we, you, they atau plural. Kalau has to untuk subjek yang he, she, it atau singular. Oke, sekarang langsung aja kita kerjakan nomor 1. The citizen bla 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 vote in the president election tomorrow. Rakyat titik-titik memilih dalam pemilihan presiden besok. Nah, kalau pemilihan presiden itu kan harus ya, tapi harusnya itu datang dari sendiri atau disuruh sama negara kita memilih presiden. Iya benar, kalau memilih presiden itu kan memang peraturan dari negara ya, makanya gunainnya adalah harus yang have to atau has to. Nah, di sini citizen artinya citizen apa sih? Masyarakat. Karena ada S-nya berarti citizens-nya banyak. Berarti kalau jamak kita gunainnya yang apa? Have to. Benar ya? Selanjutnya yang ini I bla 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 save up money to buy birthday present for my mom. Aku titik-titik menabung agar bisa beli kado buat ulang tahun ibu. Nah, kira-kira di sini datang dari sendiri atau peraturan dari luar? Benar ya, ini adalah peraturan dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Memang kemauan kita sendiri untuk menabung. Jadinya I must. Terus ini Jane bla 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 wake up early tomorrow to do her regular exercise. Jane titik-titik bangun agar besok bisa melakukan kegiatan yang sepertinya biasa dia lakukan. Nah, ini peraturan dari luar, dari negara atau dari sekolah atau dari kerjaannya Jane atau kemauan Jane sendiri. Benar ya, ini adalah kemauan dari Jane sendiri. Berarti jawabannya adalah yang must. Selanjutnya number 4, we bla 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 stop when the traffic light show red. Nah, kita titik-titik berhenti ketika lampunya berwarna merah. Nah, kalau ini dari diri kita sendiri atau peraturan dari luar? Kalau lampu merah kita harus berhenti. Memang peraturan dari sananya ya, kalau ada lampu merah, ya kita harus berhenti. Itu memang peraturan di mana-mana ya, makanya jawabannya adalah yang have
to. Kenapa have to? Karena subjeknya adalah yang we. Jadinya isinya adalah yang have to. Selanjutnya number 5. My father bla 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 wear a tie at office. Ayah pakai dasi di kantor. Itu peraturannya dari kantor atau kemauan ayah sendiri? Karena di sini ada di kantor, berarti peraturan dari kantor. Makanya pakainya have to atau has to. Karena ayah adalah laki-laki, makanya pakainya adalah yang has to. Seperti itu. Apakah sudah jelas tentang must, have to, sama has to? Sudah jelas ya? Nah, di sini ada exercise lagi. Kita harus menjodohkan. Nah, apa aja di sini yang A? I have a headache. Aku sakit kepala. Kira-kira kalau ada orang bilang sakit kepala, kira-kira saran kita apa ya? Kalau yang nomor 1, you should move your desk. Nggak nyambung. Join English course. Nggak nyambung. Prepare drinks and snacks. Juga nggak nyambung. See a doctor bisa jadi ya, tapi kita lihat yang bawahnya dulu. Pay him a call kurang tepat. Make the most delicious dish juga enggak. Wear jacket enggak. Interactive more enggak. Try to speak tidak. Clean regularly tidak. Nah, berarti yang paling tepat ini adalah jawabannya yang you should see a doctor. Seperti itu ya. Nanti kalau yang ini bisa kalian kerjakan sendiri dan praktis di rumah. Gampang kok. Selanjutnya kita pakai yang should or shouldn't disuruhnya. Di sini dibilang he is ill, dia sakit. Dia titik-titik ke dokter. Berarti jawabannya adalah yang iya, dia seharusnya ke dokter. Jadi isinya adalah yang should. Yang ini, this is a secret. Ini adalah rahasia. You bla bla tell anybody. Kalau rahasia kita bilang atau enggak ke orang lain? Enggak kan ya? Makanya jawabannya adalah yang shouldn't. Tidak seharusnya bilang ke orang lain. Yang number 3, you bla 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 be friendly to everybody. Nah, kamu titik-titik ramah kepada setiap orang. Kita apa sih? Harus ramah ya. Seharusnya ramah kepada seseorang. Yang number 4, you bla 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 walk on the grass. Kamu jalan di atas rumput. It can be damaged. Rumputnya bisa rusak. Berarti kita jangan ya. You should. Dan kamu tidak seharusnya jalan di atas rumput. You bla bla litter. Litter itu artinya sampah. Jangan nyampah. Berarti you shouldn't litter. Apakah sudah jelas tentang yang ini? Semoga jelas ya tentang materi kita hari ini. Don't forget to memorize and practice more at home. Thank you for watching. See you when I see you. Bye.